warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Al-Fatih Ramadan, mahasiswa Universitas Islam Depok, program studi Ekonomi Syariah. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, yang menjadi pembahasan pertama pada video kali ini itu apa sih pendidikan kewarganegaraan itu? Lalu, adakah hubungannya di era digital? Oke, jadi teman-teman, pendidikan kewarganegaraan atau yang kita biasa kenal dengan PKN itu adalah proses pendidikan untuk membentuk warga negara yang sadar akan haknya, sadar kewajibannya, dan juga bertanggung jawab. Tujuannya itu untuk membentuk karakter warga negara yang demokratis, cerdas politik, dan juga berakhlak. Tidak lepas ya dari berakhlak. Oke, kemudian kalau kita hubungkan di era digital ini, kewarganegaraan itu tidak hanya di dunia nyata teman-teman, tapi kewarganegaraan juga ada di ruang digital teman-teman. Contoh, di media sosial, di internet, di informasi online. Nah, maka dari itu, kita sebenarnya itu butuh konsep yang namanya digital citizenship, atau warga negara yang berperilaku baik, etis, dan juga bertanggung jawab saat memakai digital teknologi. Jadi teman-teman, singkatnya, artinya pendidikan kewarganegaraan adalah proses pendidikan untuk membentuk warga negara yang mengerti akan haknya, mengerti akan kewajibannya, mengerti aturan negara, berperilaku baik, demokratis, dan beretika, juga cinta tanah air dan juga bangsanya. Juga PKN bukan hanya pelajaran hafalan, tapi pendidikan karakter warga negara. Nah, hari ini kita hidup di dua ruang teman-teman. Yang pertama ada di dunia nyata, lalu ada dunia digital atau online. Nah, di dunia digital itu kan ada TikTok, medsos, Instagram, dan yang lainnya yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi perilaku kita di ruang digital, perilaku kita di dunia nyata itu harus balance juga. Karena perilaku kita di ruang digital juga itu disebut, yang tadi saya sebutin, digital citizenship. Jadinya kita harus berperilaku beretika dan juga bertanggung jawab saat mengakses internet, saat berkomentar, saat menyebarkan informasi, gitu teman-teman. Lalu, urgensi atau kepentingan apa sih, atau mengapa sih pendidikan kewarganegaraan itu sangat-sangat penting di era digital ini? Jadi teman-teman, meski teknologi berkembang sangat cepat, nilai kewarganegaraan juga tidak boleh hilang. Justru di era digital ini, pendidikan kewarganegaraan itu semakin sangat-sangat dibutuhkan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Pertama, contoh, banyaknya informasi palsu atau hoax. Yang mana internet itu kan memudahkan apa aja ya untuk mengupload foto, video, dan yang lainnya, mengupload apa saja lah. Jadi tanpa pendidikan kewarganegaraan, masyarakat itu nantinya akan mudah percaya berita bohong yang outputnya nanti malah terprovokasi. Kemudian contoh lagi, pola komunikasi masyarakatnya itu berubah menjadi ke digital. Sekarang ini kita sudah bisa lihat lah, sekarang ini debat, diskusi, interaksi sosial itu banyaknya itu terjadi di media sosial teman-teman. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini mengajarkan kita cara berdiskusi yang sehat, sopan, juga menghargai pendapat orang lain. Lalu selanjutnya, contoh lagi. Nah, yang menjadi pembahasan selanjutnya yaitu tentang identitas bangsa Indonesia. Menurut saya, identitas bangsa Indonesia itu adalah ciri khas atau jati diri yang menunjukkan siapa bangsa Indonesia itu dan apa yang membuat Indonesia itu berbeda dengan bangsa lain. Jadi identitas ini tidak hanya dalam bentuk simbol negara,
tapi juga nilai budaya dan juga karakter yang dimiliki bangsa Indonesia. Identitas bangsa Indonesia contoh meliputi Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan dalam keberagaman, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, dan budaya Nusantara yang sangat-sangat beragam dari berbagai suku, agama, adat, daerah, dan yang lainnya. Nah, identitas ini itu menjadi penting karena identitas ini menjadi pedoman dalam bersikap sebagai kita warga negara. Dengan identitas bangsa, masyarakat Indonesia dapat hidup rukun, saling menghargai perbedaan, dan juga tetap bersatu meskipun berbeda-beda. Identitas bangsa juga itu menjadi benteng kita agar kita tidak mudah terpengaruh dalam hal-hal yang negatif dari luar, terutama di era digital yang penuh informasi. Jadi identitas bangsa Indonesia itu adalah jati diri dan karakter bangsa yang harus dijaga, dihormati, dan juga diamalkan oleh setiap warga negara demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Nah, yang menjadi pembahasan selanjutnya yaitu tentang identitas bangsa Indonesia. Menurut saya, identitas bangsa Indonesia itu adalah ciri khas atau jati diri yang menunjukkan siapa bangsa Indonesia itu dan apa yang membuat Indonesia itu berbeda dengan bangsa lain. Jadi identitas ini tidak hanya dalam bentuk simbol negara, tapi juga nilai budaya dan juga karakter yang dimiliki bangsa Indonesia. Identitas bangsa Indonesia contoh meliputi Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan dalam keberagaman, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, dan budaya Nusantara yang sangat-sangat beragam dari berbagai suku, agama, adat, daerah, dan yang lainnya. Nah, identitas ini itu menjadi penting karena identitas ini menjadi pedoman dalam bersikap sebagai kita warga negara. Dengan identitas bangsa, masyarakat Indonesia dapat hidup rukun, saling menghargai perbedaan, dan juga tetap bersatu meskipun berbeda-beda. Identitas bangsa juga itu menjadi benteng kita agar kita tidak mudah terpengaruh dalam hal-hal yang negatif dari luar, terutama di era digital yang penuh informasi. Jadi identitas bangsa Indonesia itu adalah jati diri dan karakter bangsa yang harus dijaga, dihormati, dan juga diamalkan oleh setiap warga negara demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Selanjutnya, pembahasan Konstitusi Indonesia. Penjelasan sederhana gini. Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi dalam satu negara yang mengatur bagaimana negara itu dibentuk, bagaimana kekuasaan itu dibagi-bagi dan dijalankan, bagaimana hubungan negara dengan rakyatnya, juga hak-hak dasar warga negara. Indonesia memakai Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai konstitusinya. Ini adalah dasar dari semua hukum yang ada di Indonesia. Semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan negara itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Isi besar Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatur hal-hal seperti pertama, bentuk negara dan pemerintahan. Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, yang mana kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Yang kedua, pembagian kekuasaan, eksekutif, legislatif, yudikatif. Lalu selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara. Misalnya, hak warga negara dalam memperoleh pendidikan, kemerdekaan berserikat, kebebasan memeluk agama, hak kerja, dan yang lain-lainnya. Lalu selanjutnya, lembaga-lembaga negara, Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MAMK, dan KY. Selanjutnya, dasar negara. Pancasila tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu di alinea keempat. Jadi, Konstitusi Indonesia sama dengan Undang-Undang Dasar 1945, hukum dasar tertinggi yang menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Gitu. Oke. Ada juga faktor-faktor yang bisa memperkuat integrasi nasional, seperti Pancasila,
Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan rasa senasib sepenanggungan. Bahkan, ancaman dari luar pun bisa membuat kita makin kuat bersatu. Namun, integrasi nasional juga bisa terancam jika terjadi konflik SARA, ujaran kebencian, provokasi di media sosial, dan kesenjangan sosial atau gerakan separatisme. Jadi, integrasi nasional adalah kunci agar Indonesia tetap utuh dan tidak terpecah. Keberagaman kita bukan kelemahan, tapi justru kekuatan. Kalau kita bisa saling menghargai dan menjaga persatuan, maka Indonesia akan tetap kokoh dan maju. Selanjutnya, pembahasan tentang integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses menyatukan seluruh unsur bangsa Indonesia yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan. Indonesia ini sangat beragam. Ada ratusan suku, bahasa daerah, agama, dan budaya. Kalau tidak ada integrasi, Indonesia ini akan mudah terpecah. Jadi, integrasi nasional itu penting supaya kita tetap kuat, tetap bersatu, dan tidak mudah diadu domba. Ada beberapa bentuk integrasi nasional yang ada di Indonesia. Pertama, integrasi wilayah. Indonesia walaupun luas dari Sabang sampai Merauke, semua wilayah tetap berada dalam satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, integrasi politik. Artinya, kita punya satu pemerintahan yang sah, yaitu pemerintah pusat. Tiga, integrasi sosial budaya. Nah, yang ini artinya kita saling menghargai perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Ini sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, integrasi ideologi. Artinya semua warga negara menerima Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang terakhir, integrasi hukum. Semua orang tunduk pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi. Ada juga faktor-faktor yang bisa memperkuat integrasi nasional, seperti Pancasila, Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan rasa senasib sepenanggungan. Bahkan, ancaman dari luar pun bisa membuat kita makin kuat bersatu. Namun, integrasi nasional juga bisa terancam jika terjadi konflik SARA, ujaran kebencian, provokasi di media sosial, dan kesenjangan sosial atau gerakan separatisme. Jadi, integrasi nasional adalah kunci agar Indonesia tetap utuh dan tidak terpecah. Keberagaman kita bukan kelemahan, tapi justru kekuatan. Kalau kita bisa saling menghargai dan menjaga persatuan, maka Indonesia akan tetap kokoh dan maju. Selanjutnya, pembahasannya yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara, kita tidak hanya memiliki hak yang bisa kita minta kepada negara, tapi kita juga memiliki kewajiban yang harus kita jalankan sebagai warga negara. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang berhak kita terima dari negara. Misalnya, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak menyampaikan pendapat, hak ikut serta dalam pemilu, hak untuk memilih agama dan kepercayaan. Nah, itu semua hak kita. Contohnya, hak-hak tersebut itu dijamin oleh konstitusi untuk semua warga negara. Tapi, selain hak, kita juga memiliki kewajiban. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara. Contohnya, wajib mematuhi hukum dan aturan yang berlaku, wajib membayar pajak, wajib menjaga persatuan dan kesatuan, wajib menghormati orang lain, wajib ikut serta dalam usaha bela negara dan sesuai kemampuan. Jadi kewajiban ini bertujuan untuk kehidupan bernegara yang bisa berjalan dengan tertib, aman, dan adil. Jadi hak dan kewajiban itu tidak boleh dipisahkan. Jangan kita hanya menuntut hak, tapi juga kita harus menjalankan kewajiban. Karena negara akan kuat kalau warganya itu disiplin, sadar hukum, saling menghormati. Oke? Mungkin itu sepintas tentang hak dan kewajiban. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang peran mahasiswa dan mahasiswi di dalam masyarakat sebagai penggerak dalam penyebar luaskan pendidikan kewarganegaraan di era digital di lingkungan tempat tinggal. Jadi,
Menurut saya, peran mahasiswa di era digital ini itu tidak hanya sekedar belajar di kampus dan juga menimba ilmu, tapi juga ikut berkontribusi dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya, peran penting mahasiswa itu adalah sebagai penggerak dalam penyebar luasan pendidikan kewarganegaraan di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Nah, sebagai generasi yang lebih melek teknologi, mahasiswa dapat menggunakan media digital seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube, dan yang lainnya untuk membagikan informasi yang positif tentang kewarganegaraan. Contoh, menjelaskan hak dan kewajiban negara, pentingnya taat hukum, pentingnya toleransi, serta mengajak masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan sosial dan demokrasi. Selain itu, mahasiswa juga bisa terjun langsung ke masyarakat, misal membuat konten edukasi bersama teman-teman, membuat diskusi kecil di lingkungan RT RW mungkin, atau membantu sosialisasi program pemerintah, atau bisa juga menjadi relawan dalam kegiatan literasi digital. Dengan kemampuan literasi digital yang lebih baik, mahasiswa bisa menjadi jembatan pengetahuan agar masyarakat lebih paham tentang pendidikan kewarganegaraan dan juga sadar akan pentingnya peran mereka sebagai warga negara yang baik. Jadi, di era digital ini, mahasiswa bukan hanya penerima informasi, tapi juga produsen dan penyebar informasi positif. Mahasiswa dapat menjadi teladan dalam bersikap, cerdas dalam bermedia sosial, dan juga aktif dalam menyebarkan nilai-nilai kewarganegaraan demi mewujudkan masyarakat yang cerdas, kritis, dan berkarakter. Oke, ini itu aja pembahasan seputar pendidikan kewarganegaraan dari saya Al-Fatih Ramadan, mahasiswa Universitas Islam Depok, jurusan Ekonomi Syariah, semester 1. Saya pamit, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.